Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nigita Cicantika. Nama saya Nisa Rahayu. Saya Sri Suranti Burnadea. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai gerak parabola. Selanjutnya yaitu di sini kita akan bahas juga pengertian gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya selalu diabaikan, dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut dengan gerak parabola. Jadi gerak parabola itu lintasannya berbentuk parabola. Nah, contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal atau yang biasa disebut dengan sumbu Y yang merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dan juga ada arah horizontal yaitu sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Dalam analisis gerak parabola sering diperhitungkan bagaimana cara untuk mendapatkan jarak maksimum. Rumusannya yaitu dengan mengatur arah kecepatan dengan sudut terhadap sumbu horizontal. Gerak parabola atau gerak peluru. Jadi di sini gerak parabola ini juga bisa disebut dengan gerak peluru. Merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal. Jadi gerak parabola ini memiliki kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang selanjutnya yang kita akan bahas yaitu mengenai lintasan gerak parabola. Jadi, untuk mengenal lebih jauh bagaimana sih lintasan gerak parabola, ini dia lintasan gerak parabola. Nah, di sini terdapat lintasan gerak parabola. Di sini juga terdapat yaitu ada theta atau sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini merupakan sudut antara garis horizontal atau sumbu X dengan arah gerak benda. Nah, arah gerak benda ini arah gerak benda, ini sumbu X-nya, arah horizontal. Jadi di sini terdapat theta atau sudut elevasi. Di sini juga terdapat yaitu V0. V0 ini merupakan kecepatan awal arah gerak benda. Nah, kecepatan awal arah gerak benda. Kecepatan awal gerak benda ini yaitu satuannya meter per sekon. Di sini juga terdapat ada V0x. Ya, V0x ini merupakan kecepatan awal pada arah mendatar, pada arah sumbu X. Nah, di sini juga terdapat V0y, yaitu arah vertikal, sumbu Y. Di sini juga terdapat yaitu ada G. Nah, tadi pada pengertiannya juga sangat dipengaruhi, gerak parabola ini sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka pada lintasannya ini yaitu ada gaya gravitasi, yaitu percepatan gaya gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gerak parabola secara sistematis. Yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Dan yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah menuju pusat bumi dengan besar gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang ketiga, hambatan atau gesekan udara. Maksudnya ialah jika suatu benda sudah menerima kecepatan awal, maka untuk pergerakan atau gerakan berikutnya itu bergantung kepada gesekan atau hambatan yang berada di udara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis gerak parabola. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal seperti gambar di bawah ini. Lalu, yang kedua, yang menjadi jenis-jenis gerak parabola ialah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal seperti gambar di bawah ini. Dan yang berikutnya, jenis-jenis yang ketiga ialah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal seperti gambar di bawah ini.
Oke, kita lanjut membahas tentang komponen yang terdapat pada gerak parabola. Gerak parabola sendiri adalah kombinasi dari komponen gerak horizontal sumbu X dan komponen gerak vertikal sumbu Y. Komponen gerak parabola sisi horizontal pada sumbu X. Komponen gerak horizontal besarnya selalu tetap dalam setiap rentang waktu karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X. AX sama dengan 0 sehingga VX sama dengan VX0 sama dengan VXT sama dengan konstan. Terdapat sudut antara kecepatan benda dengan komponen gerak horizontal Vx dalam setiap rentang waktu sehingga Vx sama dengan Vx0 sama dengan Vxt sama dengan V0 cos theta 0. Karena tidak terdapat percepatan maupun perlambatan pada sumbu X, maka untuk mencari jarak yang ditempuh benda pada selang waktu dapat kita hitung dengan X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Komponen gerak parabola sisi vertikal pada sumbu Y. Komponen gerak vertikal besarnya selalu berubah dalam setiap rentang waktu karena benda dipengaruhi percepatan gravitasi pada sumbu Y. Jadi, kita harus pahami bahwa benda mengalami perlambatan gravitasi AY sama dengan min G. Kita dapat mencari ketinggian benda Y pada selang waktu dengan rumus Y sama dengan V0 sin theta 0 dikali T min setengah GT kuadrat. Terdapat sudut antara kecepatan benda dengan komponen gerak vertikal VY sehingga VY sama dengan V0 sin theta 0 min GT. Karena dipengaruhi percepatan gravitasi, maka komponen gerak vertikal pada selang waktu dapat kita cari dengan rumus VY sama dengan V0 sin theta 0 min GT. Terdapat pula persamaan-persamaan untuk menentukan besaran gerak parabola lainnya. Apabila tidak diketahui komponen waktu, kita dapat langsung mencari jarak tempuh benda terjauh atau X maksimum yakni dari titik A hingga ke titik B dengan menggabungkan kedua komponen gerak. Komponen gerak horizontal, X maksimum sama dengan V maksimum dikali T maksimum. Komponen gerak vertikal, T di titik C sama dengan VY0 per G. Dengan mensubstitusikan kedua persamaan di atas, kita mendapatkan persamaan X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta 0 per G. Kita dapat pula langsung menghitung ketinggian benda maksimum atau Y maksimum dengan persamaan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 per G. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mencari kecepatan benda jika kedua komponen lainnya diketahui. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jika diketahui kedua komponen kecepatan, kita juga dapat mengetahui besarnya sudut theta yang dibentuk, yaitu tan theta sama dengan Vy per Vx. Nah, untuk mengetahui atau untuk lebih jelasnya, yaitu mengenai kemampuan kita dalam materi gerak parabola ini, marilah kita bahas mengenai contoh soal gerak parabola. Pada soal pertama, yaitu ada seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal pada arah vertikal 9 meter per sekon dan kecepatan awal pada arah mendatar 12 meter per sekon. Tentukanlah besar kecepatan awal bola tersebut. Nah, ini dia pembahasannya. Ya, pembahasannya itu yaitu kita tulis diketahuin yaitu V0x yang berarti kecepatan awal pada arah mendatar yaitu senilai 12 meter per sekon. Dan V0y-nya 9 meter per sekon. Yang ditanyakan pada soal yaitu merupakan berapa besar kecepatan awal bola tersebut. Jadi, untuk menentukan kecepatan awal, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras jika diketahui V0x dan juga diketahui V0y-nya. Jadi, V0 sama dengan akar dari V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Nah, kita masukkan yaitu V0x kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah V0y kuadrat yaitu 9 kuadrat. V0 sama dengan akar dari 12 kuadrat yaitu senilai 144 ditambah 9 kuadrat yaitu 81. Jadi V0 sama dengan akar dari 224. Nah, akar dari 224 ini didapat yaitu 15 meter per sekon. Jadi, kecepatan awal bola tersebut adalah senilai 15 meter per sekon. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu, jika sebuah selang air menyemprotkan air ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sudut 37 derajat, berapakah jarak tempuh maksimum air tersebut? Jadi penyelesaiannya atau pembahasannya kita buat dahulu diketahui.
Diketahui V0 atau kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon dan tetanya atau sudutnya sama dengan 37 derajat. Yang ditanyakan di sini ialah jarak tempuh maksimum air. Kita tulis di sini X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. X maksimum sama dengan 100 didapat dari kecepatan awalnya yaitu 10 dikuadratkan menjadi 100. Dikali 2 sin 37 derajat cos 37 derajat per 10, gravitasinya kita masukkan 10. X max atau X maksimumnya sama dengan 20 ini didapat dari 100 dikali 2 sama dengan 200, lalu dibagi per atau dipersepuluhkan jadi 20. Dan sin 37 derajat itu 3/5, cos 37 derajat itu 4/5. Jadi X max-nya sama dengan 9,6 meter. Jadi air tersebut akan menyentuh tanah pada jarak 9,6 meter dari selang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.